mendengarkan firman Tuhan. Baik, saudara-saudari muda, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan berdoa sekali lagi ya sebelum kita bersama-sama mendengarkan, menerima, dan menikmati firman Tuhan pada siang hari ini ya. Mari saya akan memimpin kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang padamu pada siang hari ini. Kami bersyukur melihat satu fakta bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan telah tebus. Dulu kami hidup sia-sia, hidup di dalam dunia. Bahkan kami ada di bawah cengkraman Satan. Tetapi melalui penebusan-Mu di atas kayu salib, Tuhan, Kau telah membeli kami kembali menjadi milik Allah. Kau telah melepaskan kami dari kuasa si jahat dan membawa kami masuk ke dalam kerajaan-Mu, di mana Engkau sebagai Sang Raja memerintah di dalam roh dan hati kami, mengatur kehidupan kami, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Satu kehidupan yang mengekspresikan segala kebajikan insani-Mu ya Tuhan, di atas muka bumi ini, untuk mewartakan kabar sukacita bahwa Yesus Kristus telah datang menjadi juru selamat manusia. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan ini. Perkataan kami terbatas, tetapi kami percaya Engkau mengaruniakan Roh-Mu dengan tidak terbatas. Biarlah telinga yang mendengar pada saat siang hari ini disebut berbahagia, karena firman hayat kekal telah adik-adik kami, saudara-saudari muda kami ini terima. Terpujilah Engkau, Tuhan kami, Raja kami, Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Amin. Baik, saudara-saudari yang terkasih, selamat siang. Saya boleh juga memanggil adik-adik ya, karena di sini banyak adik-adik mahasiswa yang hadir. Puji Tuhan, kita siang hari ini akan bersama-sama belajar satu topik mengenai Habel. Ya, ini adalah melanjutkan pemberitaan di minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai Adam, ya kan? Ini kita masuk ke dalam satu pemberitaan lanjutannya, yaitu Habel. Nah, pada siang hari ini, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan, saya mengajak kita untuk membaca ayat firman Tuhannya terlebih dahulu. Ya, kita akan membaca dari Kejadian pasal yang keempat. Ya, kita masing-masing boleh mengambil Alkitab kita, ya, membuka Alkitab kita. Kejadian pasal 4, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Ya, saya juga mungkin minta bantuan ya. Apakah ada adik-adik yang bisa membantu untuk membacakan? Ya, saya akan bantu share screen. Nah, adik-adik sekalian mungkin bisa bantu membacakan. Kita baca ayat yang pertama sampai yang ke-12 saja ya. Boleh salah seorang ya dengan lantang membacakan untuk kita semua? Silakan. Adakah? Men. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang.
Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu telah berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menggagakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Oke, baik. Terima kasih. Biasanya kisah ini ya seringkali kita juga dengar, mungkin waktu kita kecil ya di dalam sekolah minggu ya istilahnya ya. Kemudian ada satu pertanyaan yang terus-menerus kita pertanyakan ya di dalam pikiran kita ya, mengapa kok Habel ini persembahannya diterima sementara Kain kok tidak ya. Lalu ada yang berpendapat ya karena kalau Habel ini mempersembahkan yang terbaik, sementara kalau Kain ini mempersembahkan sisa-sisanya ya. Nah, jadi tidak diperkenan oleh Tuhan ya. Nah, itu adalah pandangan umum yang biasa kita terima ya. Nah, kita akan melihat lebih detail, lebih dalam agar di dalam kehidupan kita ya, adik-adik sekalian, saudara-saudari muda, kita juga rindu kehidupan dan pelayanan kita ini berkenan kepada Tuhan. Betul tidak? Ya, kita adalah orang-orang muda. Nah, saya juga percaya kita yang ada di sini adalah orang-orang muda yang ada hati ya untuk mengasihi Tuhan, sehingga kita mau belajar melayani Tuhan, kita ingin belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Nah, kita rindu ya setiap pelayanan kita itu berkenan kepada Tuhan. Nah, karena itu kita perlu belajar dari Habel. Apa kunci rahasianya sampai Habel ini persembahannya diterima? Ya, apakah benar karena Habel mempersembahkan yang terbaik sementara Kain tidak? Ya. Nah, mari kita melihat bersama-sama. Saya izin untuk share screen ya. Kita akan melihat untuk tema pemberitaan kita pada siang hari ini berjudul Habel, seorang martir pemenang yang hidup bagi kepuasan Allah. Ya. Nah, apa itu kata martir di sini ya? Muncul kata martir kok kelihatannya, wah martir ini bayangan kita kan pasti mati ya kan? Sama seperti ini kisahnya Habel ini dia juga dibunuh oleh Kain ya. Nah, tetapi martir di sini juga bisa diartikan dia adalah seorang saksi ya. Kalau kita melihat di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa ya apabila Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Ya, sekali lagi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kata saksi di sini juga bisa diterjemahkan sebagai martir. Saksi adalah ya sekelompok orang yang memikul kesaksian yang hidup tentang Kristus. Jadi saksi di sini adalah seseorang yang hidupnya sepenuhnya mengekspresikan Tuhan Yesus yang kita kasihi. Sama seperti Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah lemah lembut. Ya, demikian juga kehidupan kita semestinya adalah demikian. Kalau Tuhan adalah dia melayani, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya, dia juga datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sudah semestinya juga kehidupan kita adalah demikian. Ya, inilah namanya saksi. Nah, kalau Habel di sini, ya kata saksi di sini sama dengan kata martir, ya martir pemenang yang hidup bagi kepuasan Allah. Nanti kita akan melihat
Ya, bagaimana Habel hidup bagi kepuasan Allah. Dan saya juga berdoa, kita semua juga berdoa bahwa kehidupan kita, adik-adik, ya, saudara-saudari muda, kita juga rindu hidup bagi kepuasan Allah. Ya, tadi di kidung yang kita nyanyikan ya. Kadangkala kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kehidupan kita kok masih jauh ya dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kehidupan kita kok tidak sepadan kelihatannya dengan harga yang sudah Tuhan bayar. Ya, harganya Tuhan membeli kita di kayu salib dengan darahnya sendiri, darah yang mahal, ya, lebih berharga dari darah anak domba. Nah, jadi sembari kita mendengarkan berita ini, kita juga perlu ada satu doa. Tuhan, aku mau hidup bagi kepuasan Allah, ya. Nah, ini memang bacaannya sebenarnya lengkapnya dari pasal 4 ayat 1 sampai 24 ya. Tapi kakak potong di tengah cuma sampai ayat 12 ya, supaya kita bisa nanti lebih fokus lagi melihat mengenai Habel. Ya, karena mulai dari pasal 13 sampai 24 itu dia lebih banyak bercerita tentang Kain ya. Nanti semoga di lain kesempatan kita bisa melihat mengenai Kain ya. Bukan untuk mencontoh Kain, tetapi kehidupan Kain menjadi satu peringatan bagi kita supaya tidak terulang ya di dalam kehidupan kita. Oke, mari kita bersama-sama melihat yang pertama ya, siapakah Habel ya. Kita sudah tahu tadi di Kejadian pasal 4 ayat 2, Habel ini adalah adik Kain, ya, anak Adam dan Hawa. Ya, jadi setelah Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden karena mereka berdosa, melanggar perintah Allah, ya, makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, semestinya mereka bisa menikmati pohon kehidupan atau pohon hayat yang berada di tengah-tengah taman itu, tetapi karena tipu daya si jahat, ya, tipu daya ular, tipu daya iblis, mereka salah makan sehingga mereka diusir. Nah, nanti kita akan melihat sedikit ya berkaitan dengan kehidupan Habel juga. Nah, yang selanjutnya adik-adik, apa keistimewaan Habel? Ya, dicatat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 2 tadi, Habel ini memiliki profesi sebagai gembala kambing domba. Ya, sementara Kain ini adalah seorang petani, ya. Nah, mengapa kok Habel ini istimewa? Apa istimewanya dia? Apa istimewanya seorang gembala kambing domba? Nah, kita perlu melihat ya di dalam kisah sebelum Habel ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia ya, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29 ya, Tuhan berfirman setelah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Di situ Allah berfirman, tercatat demikian ya, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ya, jadi manusia pada mulanya ditetapkan Allah adalah makan dari tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Ya. Ini perlu jadi perhatian kita ya. Tetapi setelah air bah, ya, itu adalah setelah zaman Nuh. Ya, nanti kita akan belajar sampai di Nuh di pertemuan yang berikutnya. Di sini dicatat di Kejadian pasal 9 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Ya. Aku telah memberikan semuanya menjadi, maaf ya, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau.
Jadi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah baru setelah air bah, Allah menetapkan manusia bukan hanya makan dari tumbuh-tumbuhan, ya, atau hasil tumbuh-tumbuhan, tetapi mereka juga boleh makan daging. Tetapi sebelum air bah, mereka hanya makan dari tumbuh-tumbuhan atau hasil tumbuh-tumbuhan. Nah, coba kita perhatikan ya, padahal Habel ini dia adalah seorang gembala domba. Kalau Kain seorang petani, itu sebenarnya adalah sesuatu yang wajar. Dia memang perlu untuk apa? Nafkahnya, makanannya. Itulah makanannya memang ditetapkan oleh Allah, yaitu dari tumbuh-tumbuhan, dari hasil tumbuh-tumbuhan. Kalau Habel, dia seorang gembala, Allah tidak menetapkan pada waktu itu domba itu dimakan oleh manusia. Artinya apa? Habel dia menggembalakan domba bukan untuk menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri. Ya. Karena ketetapan Allah waktu itu tidak boleh manusia makan dari hewan, ya kan? Dari hewan ternak. Tetapi adalah Habel menggembalakan domba adalah menyediakan kurban bagi kepuasan Allah. Agar melalui kurban dari kambing domba yang dipelihara oleh Habel, maka Habel bisa berkenan kepada Allah. Nah, ini poin yang penting, adik-adik, saudara-saudari muda sekalian. Jadi bukan karena Habel memberikan terbaik, bukan hanya itu. Tetapi yang dia berikan seturut dengan ketetapan Allah. Seturut dengan firman Allah. Ini penting ya. Ketika kita juga belajar melayani Allah, mengasihi Allah, kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita jangan mengandalkan pengertian kita sendiri, kita jangan mengandalkan kecakapan kita, tetapi kita perlu menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya standar di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Sama seperti Habel. Ya, oke. Kak Eko lanjutkan. Nanti kita akan melihat lebih jelas ya, bagaimana yang dilakukan oleh Habel ini ternyata adalah sebuah benih kebenaran yang terus berkembang di dalam seluruh Alkitab. Oke, jadi Kak Eko sampaikan bahwa Habel keistimewaannya dia menyembah Allah menurut wahyu ilahi, menurut firman Tuhan, bukan menurut pemikirannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Habel bukan hanya tertebus, tetapi juga dia dibawa kembali kepada Allah. Untuk apa? Bersekutu dengan Allah. Untuk menikmati hadirat Allah. Untuk berkomunikasi dengan Allah. Nah, teman-teman, sangat penting ya, kita sejak muda belajar firman Tuhan. Jangan mengatakan belajar firman Tuhan itu tidak penting. Yang penting hanya hati yang mengasihi Tuhan, sudah cukup. Allah sendiri menghendaki, di dalam 1 Timotius ya, bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan yang penuh akan kebenaran. Nah, Kefas juga mengadakan pelayanan pembacaan Alkitab, ya, Bible for Youth. Ya, di tempat kami bahkan kita tiap hari membaca Alkitab ya, ya tentu saja secara online ya, dengan menggunakan Zoom setengah jam, kita membangun kebiasaan untuk datang pada firman Tuhan.
Karena kita menyadari bahwa untuk melayani Allah, kita perlu satu standar yang tepat, yaitu firman Tuhan. Allah menghargai kasih kita kepada Tuhan. Tetapi kasih kita kepada Tuhan perlu ada satu pondasi yang solid, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi adik-adik, sekali lagi Kak Eko sampaikan, kasih kita kepada Tuhan perlu dilandasi oleh pondasi yang solid, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ya, atau kalau bahasa di sini adalah wahyu ilahi. Firman bukan hanya menjadi sebuah doktrin yang mati ya, tetapi menjadi firman yang hidup. Menjadi pewahyuan yang hidup. Supaya kehidupan kita seperti Habel berkenan kepada Allah. Oke, kita kalau meninjau dari sudut pandang perjanjian baru kita akan lebih jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Habel itu adalah karena iman. Ya, oke, supaya kakak tidak sendirian di sini, mungkin kakak bisa dibantu Ibrani 11 ayat 4 yang mahasiswa membacakan, Roma pasal 10 ayat 17 yang mahasiswi membacakan ya. Kita baca aja sama-sama ya. Yuk, yang mahasiswa. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman. Habel telah mempersembahkan kepada Allah yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Amin. Yang saudari, yang mahasiswi ya, Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi adik-adik sekalian, ini pengenalan kita semakin dipertinggi ya. Mungkin kalau waktu sekolah minggu kita mengenalnya, pokoknya kalau Habel itu persembahannya yang terbaik. Sementara kalau yang Kain itu yang busuk ya. Sisa-sisa. Sebenarnya kita tidak mengatakan demikian. Ya saya juga percaya pasti dua-duanya juga mempersembahkan yang terbaik. Karena itu adalah persembahan kepada Allah. Tetapi yang membedakan adalah Habel mempersembahkan demi iman. Iman dari mana? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Artinya persembahan Habel sesuai dengan standar firman Tuhan. Sesuai dengan prinsip yang telah Allah tetapkan. Sementara Kain, walaupun dia yang terbaik, tetapi terbaiknya Kain, dia mengesampingkan prinsip firman Tuhan terhadap persembahan. Yuk, mari kita melihat ya. Dari mana prinsip firman Tuhan itu? Ya, mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 4 ya. Saya akan membacakan untuk kita semua ya secara langsung ya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ya, kalau kita lanjutkan di ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ya. Nah, sebenarnya Habel mempersembahkan demi iman karena dia melihat satu prinsip. Dan saya percaya prinsip ini juga diajarkan oleh kedua orang tuanya. Nanti kita akan melihat dari mana kedua orang tuanya juga mengajarkan prinsip ini. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, di sana dikatakan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Perhatikan kata ini. Dengan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Nah, jadi bisa perhatikan ya. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Jadi Allah menetapkan
untuk bisa beribadah kepada Allah, menyembah Allah, kita memerlukan darah. Kita memerlukan penumpahan darah. Kenapa? Karena kita adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa, bagaimana bisa datang kepada Allah yang kudus? Tidak bisa. Tetapi puji Tuhan, Allah menetapkan satu prinsip. Orang dosa mau datang pada Allah yang kudus, perlu darah. Memang di dalam perjanjian lama, karena perjanjian lama ini adalah sebuah lambang dari realitas yang akan datang dalam perjanjian baru. Darah ini adalah darah hewan ternak ya. Di sini adalah darah domba. Sementara di dalam perjanjian baru kita melihat ya seperti yang kidung kita nyanyikan, ternyata domba yang dilambangkan di dalam perjanjian lama digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sekali lagi ya, di dalam perjanjian lama, darah ini dilambangkan oleh darah kurban persembahan. Kalau di dalam Habel ini adalah darah dari anak sulung kambing domba. Tentu saja Habel mempersembahkan ini adalah dia terlebih dulu mencurahkan darah. Anak sulung kambing domba ini terlebih dulu disembelih. Kemudian diambil lemak-lemaknya, diambil dagingnya, menjadi bau-bauan yang harum, yang berkenan kepada Allah. Berbeda dengan persembahannya Kain. Tidak ada darah yang tercurah di sana. Loh, kok begitu ya? Nah, adik-adik, sekali lagi, pentingnya prinsip. Kita melihat prinsip wahyu ilahi. Kita tidak bisa datang kepada Allah dengan konsepsi kita sendiri, dengan opini kita sendiri. Kita perlu punya satu hati, Tuhan, bahwa aku mengenal Engkau. Bukan hanya mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalan-Mu, mengenal prinsip-prinsip-Mu. Termasuk pada siang hari ini kita mengenal satu prinsip, mau datang kepada Tuhan, kita perlu darah. Bersyukur kita hidup di dalam zaman perjanjian baru ya, zaman kasih karunia, kita tidak lagi dengan anak sulung kambing domba. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, dialah anak domba Allah yang telah tersembelih bagi kita. Betapa kita tidak bersyukur, ya adik-adik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, Tuhan telah menggenapi semua lambang kurban di dalam perjanjian lama. Kita hanya perlu percaya bahwa Tuhan kita telah mati di kayu salib, mencurahkan darahnya yang mustika untuk menebus kita. Dan sama seperti Habel, Habel bukan hanya tertebus, tetapi dia juga dibawa kepada persekutuan dengan Allah. Kita bukan hanya juga ditebus oleh Allah, tetapi Allah ingin menjalin satu persekutuan. Kita tetap memerlukan darah. Darah ini bukan hanya sekali seumur hidup kita, tetapi setiap hari, adik-adik. Betapa kita perlu diterangi oleh firman Tuhan, bahwa banyak kali kehidupan kita ya, mulai dari pikiran kita, pikiran yang negatif, ya pikiran yang kotor, perkataan kita ya, apalagi orang muda zaman sekarang ya, waduh, kalau ngomong itu waduh, mohon maaf ya, umpatan-umpatan itu udah jadi sesuatu yang dipleset-plesetkan dan menjadi sesuatu yang biasa. Saudara-saudari, betapa bibir kita perlu dibasuh oleh darah anak domba. Pikiran kita perlu dibasuh oleh darah anak domba. Siapa anak domba itu? Anak domba itu adalah Tuhan Yesus Kristus.
Setiap kali kita datang, kita perlu mengaku, Tuhan Yesus, aku adalah orang yang berdosa. Aku tidak bisa dengan kebaikanku, dengan kepandaianku, dengan kesalehanku, datang kepadamu. Itu semua di depan Tuhan seperti kain yang kotor. Tetapi aku datang karena ada darah. Ketika aku datang, aku menerapkan darah-Mu, membasuh bersih aku. Membasuh bersih segala dosa dan kenajisan. Sehingga ketika kita datang ya, adik-adik sekalian ya, yang dilihat oleh Allah Bapa bukanlah diri kita yang berdosa. Tetapi yang dilihat oleh Bapa adalah darah putranya. Haleluya. Darah Yesus Kristus, anak domba Allah. Karena itu lagu-lagu tadi sebenarnya membantu kita untuk mengaplikasi dan mengapresiasi penebusan Tuhan itu secara lebih mendalam. Nah, ini kita di BFB itu kan sedang membaca Injil Lukas ya. Nah, ada yang nggak ikut. Semoga di sini semua bisa gabung ya, Bible for Youth, membaca Alkitab. Kita juga membaca Injil Lukas. Di situ ada kisah seorang perempuan yang mengurapi ya Tuhan dengan minyak, bahkan menyeka ya dengan rambutnya. Padahal orang menganggap dia ini orang berdosa. Tetapi Tuhan mengatakan justru karena dia orang berdosa, dia merasa dosanya diampuni, maka dia mencurahkan kasih yang terbaik kepada Tuhan. Ini adalah respon yang normal, adik-adik sekalian. Ketika kita merasakan mustikanya darah Tuhan itu, betapa kita adalah orang yang berdosa membutuhkan pencurahan darah Tuhan, maka kasih kita kepada Tuhan akan terus-menerus diperbarui hari demi hari. Mungkin kasih kita mulai usang, kasih kita mulai dingin, mungkin terhadap Tuhan rasanya kok nggak seperti dahulu. Mari kita memperbarui kasih kita dengan melihat lagi, mengalami lagi kemustikaan darah anak domba. Sehingga kita bisa mencurahkan semua yang kita miliki. Seperti Habel. Habel tidak memikirkan nanti dia makannya apa. Dia mengembalakan kambing domba. Dia nggak mengambil sedikit pun kambing domba ini untuk makanan dirinya. Karena pada waktu itu memang ketetapannya tidak diperkenankan. Tapi dia menyadari apa yang dia laksanakan sepenuhnya bagi Tuhan. Jadi, ya, rekan-rekan, kita saat ini berkuliah. Ya, kalau kakak sih sudah lulus ya beberapa waktu yang lampau. Tetapi kakak ada satu pengalaman waktu masih kuliah. Kakak mempersembahkan kuliahku ini Tuhan, bukan untuk diriku. Kuliahku ini adalah untuk Tuhan. Memang aku perlu belajar dengan rajin, belajar dengan tekun, ya. Nah, kakak juga berjuang ya supaya lulus IPK-nya tidak kurang dari 3. Ya, waktu zaman itu standarnya pokoknya kalau kerja 2,75. Ya, kalau di atas itu berarti bagus ya. Nah, sekarang standar makin tinggi. Ya, mungkin 3 bahkan sudah 3,5. Tetapi kuliah kita ini seperti adalah kita mengembalakan domba. Apa? Ya, ini adalah bagi kepuasan Allah. Selama kita berkuliah, pakai waktu kita untuk apa? Memberitakan kabar sukacita. Menguatkan teman-teman kita yang lemah. Mendapatkan mereka yang terhilang. Merawat ya adik-adik kita yang lebih muda secara rohani. Membawa orang kepada Tuhan.
Ya, ketika kita membawa orang kepada Tuhan, ini juga adalah persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Yuk, adik-adik ya, karena ini kebanyakan mahasiswa ya. Mari kita seperti Habel. Kuliah kita ini seperti kita menggembalakan domba. Ya, bukan hanya seperti bertani ya. Bertani ini artinya ya hasilnya ya untuk saya. Ya, IP saya bagus, nanti lulus, dapat pekerjaan di perusahaan multinasional, wah gajinya 2 digit, wah enak itu ya kan? Tidak, itu tidak ada nilainya di depan Tuhan. Tetapi yang bernilai, kita memiliki satu paradigma. Tuhan, kuliahku adalah untuk Tuhan. Biarlah aku selama berkuliah, aku juga mau melayani berdasarkan prinsip-prinsip yang telah Tuhan tetapkan. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kecakapanku, tetapi dengan darah anak domba. Ya. Nah, kalau kita membaca ya, kita agak mundur sedikit ke belakang ya. Bahwa ini adalah kisah orang tuanya Habel, ya, yaitu Adam dan Hawa. Ini rasanya juga sudah dibahas di minggu lalu ya, bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka malu, ya, mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan daun pohon ara, ya. Tetapi kemudian Tuhan datang, ya, kemudian Tuhan mengadakan satu perjanjian sebenarnya, ya. Dan uniknya adalah di sini Tuhan mengutarakan, ya, di Kejadian 3:15 ini ayat yang penting, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Tuhan berbicara kepada Satan ya, tetapi apa yang dia bicarakan di sini adalah melambangkan daripada Kristus sebagai keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular ya. Saya tidak akan memperdalam lagi di sini karena sudah dibahas di minggu lalu. Nah, yang akan kita lihat adalah respon. Ya, sebenarnya Kejadian 3:15 ini adalah benih daripada berita Injil bahwa Tuhan akan mengalahkan Satan ya melalui kematian di atas kayu salib. Di sini responnya manusia memberi nama Hawa kepada istrinya. Hawa artinya ibu semua yang hidup. Artinya apa? Sebenarnya Adam percaya kepada firman ini. Sehingga dia, walaupun Tuhan tadinya mengatakan kalau kamu makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat kamu akan mati, ya. Tetapi Adam bisa mengatakan Hawa itu artinya hidup. Artinya apa? Dia tidak mati, tetapi tidak matinya dia adalah karena janji Tuhan. Dan setelah itu Tuhan, ini juga sebenarnya lambang ya. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, ini juga sebenarnya lambang daripada Injil. Di mana untuk membuat pakaian dari kulit binatang itu perlu ada hewan yang disembelih. Ya. Dan bisa jadi memang hewan itu juga adalah kambing domba. Ya, karena kulit kambing domba itu yang bisa dipakai oleh manusia itu untuk menjadi pakaiannya. Berbeda dengan yang awal, manusia mengenakan daun pohon ara. Itu menunjukkan usaha manusia sendiri. Tetapi keselamatan Tuhan bukan berdasarkan usaha manusia. Ya, adik-adik, keselamatan Tuhan Allah berdasarkan penebusan dan pencurahan darah. Inilah pakaian dari kulit binatang yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Dan di situ pasti Adam dan Hawa juga mengenal, oh ternyata untuk bisa ditebus perlu ada darah. Ya, untuk dijadikan pakaian kulit binatang tentu saja hewan ini harus disembelih. Ya. Di situ Allah memperlihatkan ini loh. Setelah dia memperlihatkan ini janjiku, janji keselamatan. Tetapi untuk kamu bisa selamat, kamu harus menerima darah. Nah, itulah kenapa tadi saya mengatakan Habel menerima itu dari orang tuanya. Itu adalah pewahyuan yang disampaikan Allah kepada orang tua Habel dan diteruskan kepada Habel. Lalu Habel
melanjutkannya. Dia mengambil jalan pewahyuan ilahi Allah. Sekali lagi adik-adik ya. Mengambil jalan pewahyuan ilahi Allah bukan menurut konsepsinya sendiri. Ya. Wah, ini ternyata pembahasannya bisa begitu limpah ya. Saya juga tidak apa ya, saya wah kok bisa demikian limpah ya. Tapi semoga adik-adik, beban saya adalah yuk kita memustikakan lagi darah Kristus. Darah Kristus itu tidak murah adik-adik. Darah ini telah ditetapkan Allah bahkan sejak, ya bahkan kalau kita tarik lagi ke belakang itu sejak dunia belum dijadikan. Ya, memang pada konteks ini adalah ketika manusia jatuh, ya Allah itu menyelamatkan. Ya, dan prinsip keselamatannya adalah oleh darah, ya. Oke, ini karena waktu rasanya kita sampai di sini dulu ya. Ini saya ringkas ya ke dalam 3 ya. Supaya kita melihat ini ya. Melihat ini kita tanamkan di dalam hati kita ya. Kalau ini di BFY lagi nih ya, BFY ya, saya mempromosikan BFY terus nih ya, tentang benih ya. Benih jatuh di pinggir jalan ya, benih jatuh di tanah berbatu, benih jatuh di atas semak duri ya. Ini semoga benih ini jatuh di tanah yang baik. Ketika benih ini jatuh ya, yaitu benih ini adalah firman Tuhan, kita menerima, kita menyimpan, yang menyimpan di dalam hati kita. Ya. Kita perlu adik-adik ya memperhatikan tujuan Allah. Ya, ingat kata-kata Kak Eko. Ya. Ini bukan dari mulut Kak Eko sendiri, artinya dari konsepsi Kak Eko, bukan, ini adalah dari firman. Mari kita pegang firman Allah. Firman Allah ya dan amin. Firman Allah tidak pernah keliru. Kalau kita di dalam berkuliah, kita punya satu ketekatan adik-adik. Tuhan, aku mau memperhatikan tujuan Allah. Tuhan pasti akan bertanggung jawab. Ya, saya sendiri bersaksi adik-adik, waktu kuliah ya. Ketika saya bagi tujuan Allah ya, ya ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi saya betul-betul merasakan penyertaan Tuhan. Bahkan sampai saya lulus skripsi dengan nilai yang menurut saya itu anugerah Tuhan betul-betul. Karena saya menyadari, kalau saya bagi tujuan Allah, Allah pasti bertanggung jawab. Nah, sekarang kuliah online banyak tugas menumpuk ya. Kuliah online itu bukan makin ringan, makin berat ya. Tetapi janganlah kiranya ini menggoyahkan ya perhatian kita pada tujuan Allah. Kita tidak sendirian adik-adik ya. Kita ketika melayani kita ada dalam komunitas. Kita ada kakak gembala, sharing. Ya, belajar terbuka, belajar saling mendoakan. Jangan menutup diri, jangan menarik diri dari persekutuan. Jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi mari kita melakukannya. Ya. Melakukannya apa? Semakin terbangun, semakin tinggal di dalam persekutuan orang-orang percaya. Karena di dalam persekutuan orang-orang percaya ya, disinilah kita bisa berlatih untuk terus memperhatikan tujuan Allah. Ya. Oke, kita proklamir sama-sama ya. Aku mau memperhatikan tujuan Allah, bukan eksistensiku sendiri. Yuk kita buka mic, kita proklamirkan sama-sama ya. Aku mau memperhatikan tujuan Allah, bukan eksistensinya sendiri. Ya, adik-adik laluilah perkuliahan adik-adik itu bersama dengan Tuhan. Mungkin
IP-nya sama-sama dapat 3,5 atau bahkan 4. Tapi ya, kalau adik-adik melaluinya bersama dengan Tuhan, Kak Eko berani menjamin ya, itu akan jadi kenangan sampai kekekalan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, di dalam langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kita akan bisa mempersaksikan Tuhan. Selama 4 tahun aku berkuliah untuk memperhatikan tujuan kekal Allah. Aku seperti Habel, aku belajar menjadi gembala kambing domba. Aku tidak menjadi petani untuk eksistensiku sendiri. Ya, adik-adik, mari. Ya, kalau cuma untuk diri sendiri, aduh, itu 4 tahun itu cepat dan lupa nanti. Benar lupa kalau sudah kerja tuh, aku dulu ngapain ya sama saya kuliah. Rugi kita. Tapi kita di sini belajar melayani, belajar berkoordinasi, belajar berdoa, bahkan sampai menangis. Menangis atas jiwa-jiwa yang terhilang. Menangis atas teman-teman kita yang tidak ada hati untuk Tuhan. Itulah kenangan yang sejati yang akan kita nikmati. Nanti bersama Tuhan, bertemu Tuhan, cerita kita apa sih? Ya ini salah satunya. Oh Tuhan, semasa aku kuliah, aku mendoakan teman-temanku. Wah, siang malam aku berdoa. Ya, aku ikut BFY, berdoa agar mereka bisa join. Ya, waduh, kok rasanya kok sulit banget. Tapi puji Tuhan, karena doa, karena ketekunan kita, doa kita dijawab Tuhan. Ada teman-teman yang bisa dibawa datang kepada Tuhan. Wah, itu menjadi kenangan yang luar biasa ya. Jadi adik-adik, sekali lagi, yang kedua, Habel tidak hanya mengenal Allah, tetapi juga mengambil jalan Allah. Ya, sekali lagi, mengambil jalan Allah. Bukan hanya mengenal Allah, mengambil jalan Allah. Jalan Allah untuk datang kepada Tuhan demi darah. Jalan Allah untuk melayani Tuhan, bukan berdasarkan konsepsi kita. Ya, kadang-kadang kita ini orang muda ya, banyak kreativitas yang melayani, mungkin musiknya ditambah ini, ditambah itu ya. Poin Kak Eko bukan di sana, tetapi apakah ketika kita mengerjakan itu, kita ada di dalam satu pengenalan bahwa aku melakukan ini seturut dengan wahyu ilahi Allah. Ataukah dengan konsepsiku sendiri, wah aku seorang konten kreator yang hebat, aku akan membuat konten yang bagus ya. Adik-adik, Kak Eko tidak melarang kita melakukan itu, tetapi kerjakan itu dengan satu prinsip, aku mengerjakannya seturut dengan wahyu ilahi Allah. Praktisnya bagaimana? Belajar firman baik-baik. Bangun kebiasaan membaca Alkitab tiap hari. Ya, bukan hanya membaca, merenungkan, ya, menghafalkan, ya, mempraktekkan firman itu di dalam pelayanan kita. Supaya pelayanan kita ini berkenan kepada Allah. Jangan sampai kita capek-capek, ternyata itu ditolak oleh Allah. Ya, di dalam kitab Injil, Tuhan juga berkata, bukan orang yang berseru-seru, ya, kepada Tuhan, yang memiliki kerajaan Allah, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, kita harus betul-betul mengenal nih kehendak Bapa ini, termasuk jalan-jalannya seperti apa ya. Oke, yang terakhir ya, Kak Eko selesai di 2:15 ya. Habel bukan hanya tertebus tetapi juga dibawa kembali kepada Allah untuk berkontak dengan Allah dan bersekutu dengan Allah. Mari adik-adik, kita bangun dua aspek persekutuan kita ya. Secara pribadi, kita perlu punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Di pagi hari, di malam hari, ya, kita jangan sampai kurang di aspek itu. Nah, kita juga perlu ada persekutuan yang korporat, seperti siang hari ini kita berkumpul, ya, di titik kampus masing-masing, ya, ada kelompok baca Alkitab, hadirilah, datanglah, ya, nikmatilah firman Tuhan yang kaya dan limpah itu, yang akan menuntun kehidupan kita. 4 tahun ini adik-adik, saya katakan adalah waktu adik-adik sekalian membangun pondasi. Ya, rumah itu melambangkan nanti masa depan kita seperti apa. Kalau pondasinya kuat, oh, ketika angin, badai, banjir, topan datang, rumah ini akan tetap kokoh. Tapi kalau pondasinya goyah, wah, nanti bisa-bisa adik-adik ya dapat pekerjaan yang bagus, ya, wah, terlibat korupsi lah, terlibat markup lah. Kenapa? Karena tidak ada dasar yang kokoh.
Ya, adik-adik, sekali lagi, mari kita bukan hanya orang-orang yang telah ditebus, tapi kita juga adalah orang-orang yang dibawa kembali untuk bersekutu dengan Allah sesuai dengan wahyu ilahi. Ya, Kak Eko selesai sampai di sini. Nanti kalau ada kesempatan yang lain kita sambung lagi ya, supaya tidak melewati jadwal yang telah ditetapkan oleh tim Kefas. Kak Eko akan pimpin berdoa ya. Mari kita berdoa. Mari secara pribadi di depan layar laptop kita atau layar HP kita kembali mempersembahkan perkuliahan kita. Ya, kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi bagaimana selama ini kita berkuliah. Apakah kita hanya memikirkan ya pokok lulus ya, pokok nilai bagus ya. Ataukah kita punya satu kedambaan. Meskipun kecil kedambaan itu. Tapi siang hari ini mari doakan kedambaan itu adik-adik sekalian. Tuhan, aku mau seperti Habel, menggembalakan kambing domba. Hidup bukan untuk kepuasanku, tetapi untuk kepuasan Allah. Mari secara singkat kita berdoa masing-masing. Ucapkanlah kerinduan itu kepada Tuhan. Kalau adik-adik belum ada kerinduan itu, doakan. Doakan adik-adik. Kami percaya firman Tuhan siang ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap firman yang telah ditabur pasti akan membawa berkat. Tinggal kita merespon dengan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Baik, Kak Eko tutup dalam doa ya. Tuhan, dengarkanlah doa para mahasiswa, saudara-saudari muda kami, adik-adik kami yang terkasih. Biarlah mereka meneladan Habel yang hidup bukan untuk diri sendiri, bukan untuk eksistensi diri sendiri, tetapi biarlah kehidupan mereka adalah bagi Tuhan. Biarlah mereka hidup dan melayani, bukan berdasarkan konsepsi, bukan berdasarkan pengertian diri sendiri, tetapi adik-adik kami ini dengan setia belajar firman, dituntun oleh firman di dalam seumur hidup mereka, terutama masa-masa 4 tahun ini, saat mereka berkuliah. Tuhan, dapatkan mereka mengenal betapa mustikanya darah Kristus yang telah menebus mereka. Mereka bukan hanya ditebus, tetapi Allah rindu membawa mereka kepada satu persekutuan yang karib, yang manis dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu ini telah selesai berbicara, tapi kami percaya firman-Mu adalah firman hayat, firman-Mu itu juga kuat, firman-Mu itu penuh dengan daya dobrak, menghancurkan segala hal-hal yang negatif yang selama ini menjadi penghalang pertumbuhan rohani adik-adik kami ini. Dan boleh menggarapkan unsur-unsur-Mu, kasih-Mu, ketekunan-Mu, damai sejahtera-Mu ke dalam diri adik-adik kami sekalian. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.